Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing saya, kepada Bapak Dini Amiruddin SHM yang sebagai pembimbing satu, dan Bapak M. Fajrin SH MH yang saya hormati. Kemudian Ibu Nina Niken Lestari SH MH sebagai pembimbing kedua. Dan tak lupa juga yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH sebagai penguji satu, serta Ibu Tri Atika Febriani SHMH sebagai penguji yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak pembimbing maupun penguji yang pada hari ini bersempat hadir guna mengikuti ujian skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk memenuhi syarat sebagai gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan di mana penelitian saya yang berjudul, mohon izin untuk men-share materinya Bapak Ibu. Adapun judul yang saya angkat di sini adalah implementasi Permenq nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Di mana di sini saya ambil di lingkungan tempat saya bekerja, khususnya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Yang melatar belakangi penulisan saya adalah di mana Indonesia memiliki rencana strategis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK nomor 05/2012. Yang ketiga tentang belanja perjalanan dinas khususnya. Adapun rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 3, yaitu bagaimana tata cara prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan Permenq nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Yang kedua, pembahasan tentang implikasi penerapan kewenangan terhadap unsur pimpinan dalam penerapan pemberian biaya perjalanan dinas di Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga, bagaimana implementasi ataupun penerapan aturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK nomor 0,05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap terhadap kewenangan bendahara pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tujuan penelitian saya di sini ada 3, yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis tata cara alur pembayaran biaya perjalanan dinas atau aparatur sipil negara di lingkungan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan Permenq nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Yang kedua, untuk mengungkapkan dan menganalisis implementasi atau penerapan
Permenkyu nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap terhadap kewenangan bendahara pada Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga, untuk mengungkapkan dan menganalisis implikasi penerapan kewenangan terhadap unsur pimpinan dalam penerapan pemberian biaya perjalanan dinas di Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Adapun manfaat penelitian di sini saya menggunakan secara teoritis dan secara praktis, di mana yang dimaksud teoritis di sini memberikan kontribusi sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, yang terkait dengan implementasi atau penerapan kewenangan bendahara dan implikasi penerapan kewenangan unsur pimpinan dalam penerapan pemberian biaya perjalanan dinas di lingkungan Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Secara praktis yaitu sebagai bahan informasi mengenai upaya yang harus dilakukan oleh Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan studi kritis terhadap implementasi Permenkyu nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap terhadap kewenangan bendahara pada Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Itu secara praktis. Adapun metode penelitian di sini ada melalui jenis dan pendekatan penelitian, itu saya menggunakan jenis hukum empiris dan pendekatan secara analisis dan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dengan melakukan wawancara, kemudian hukum sekunder melalui buku hukum, hasil penelitian, kemudian jurnal hukum dan doktrin. Kemudian sumber bahan juga bisa melalui hukum tersier, melalui kamus dan ensiklopedia. Nah, di dalam teknik pengumpulan bahan juga melalui hukum primer dan hukum sekunder. Pengumpulan bahan di sini hukum primer dengan metode tak terarah dan hukum sekunder pendapat para ahli hukum. Di sini juga ada namanya teknik analisis bahan hukum dalam metode penelitian. Itu menggunakan teknik deskriptif dan teknik argumentasi. Adapun sistematika penulisan. Sistematika penulisan di sini terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana bab 1 terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada termasuk itu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, dan metode penelitian yang digunakan. Di dalam bab 2 terdapat tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dipergunakan sebagai analisis penelitian. Kemudian di dalam bab 3, 4, 5 itu terdapat analisis hasil penelitian yang berisikan penerapan Permenkyu nomor 113/PMK.05/2012 menganalisa tentang teori uraian pada bab 2. Kemudian di bagian bab 6 yaitu di bagian bab penutup berisikan kesimpulan dari analisis hasil penelitian atau pembahasan yang terdiri dari saran-saran atau rekomendasi dari hasil-hasil pembahasan. Kita masuk pada hasil dan pembahasannya. Saya mulai dari tata cara prosedur. Tata cara prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara dan pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Nah, data caranya di sini ada yang namanya penerbitan
surat tugas, kemudian ada penerbitan SPD, surat perintah dinas. Nah, yang terdiri dari itu apakah sudah terdapat kesesuaian terhadap capaian kinerja, kemudian ketersediaan anggaran dan tetap pada prioritas capaian kinerja. Ada beban perjalanan dinas tetap berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ketetapan tinggi biaya perjalanan dinas. Di sini beban perjalanan dinas yang di dalam kota lebih dari 8 jam. Itu diatur dalam penerbitan SPD. Kemudian yang ketiga, pelaksana SPD harus memperhatikan, yaitu melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan surat perintah tugas, SPT, kemudian kembali tepat waktu dan tercapainya kinerja. 3. Segera melengkapi pertanggungjawaban antara lain surat tugas yang sah, laporan perjalanan dinas, lembar SPPD, pengeluaran real, bukti hotel, bukti transport udara, darat maupun laut. Kemudian komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian berupa transfer lokal dan makan, uang transport pulang pergi, kemudian ada penginapan, kemudian ada biaya sewa kendaraan, bisa dengan kwitansi real berdasarkan surat tugas. Ini tata cara prosedur pembayaran. Adapun contoh-contoh kelengkapan berkasnya itu terdiri dari SPT. Di sini ada SPT-nya, ada SPD-nya, ada kwitansi, kemudian ada SPP, lanjut dengan SPM dan terbitnya SP2D. Ini contoh kelengkapan. Nah, yang selanjutnya tata cara prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan aturan nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Terkait dengan tata cara tersebut ada dari unsur fungsi. Ini ada 5 fungsi, yaitu fungsi penerbitan surat tugas dan SPD-nya, fungsi pelaksanaan perjalanan dinasnya, fungsi pertanggungjawabannya, fungsi penerbitan surat perintah membayar, itu disebut dengan SPM, kemudian fungsi pembayaran. Nah, dari sini langsung lanjut ke prosedur pembayaran. Dari prosedur pembayaran ini penerima hak ajukan tagihan, berhak mengajukan tagihan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan dengan cara LS, itu langsung dengan cara UP uang persediaan. Kemudian pengujian dilakukan oleh PPK apakah telah memenuhi syarat dan menerbitkan surat perintah pembayaran yang disebut dengan SPP. Setelah penerbitan SPP harus dilengkapi dengan nominatif dan dokumen. SPP pembayaran LS diterbitkan PPK sampai ke PPSPM. Itu paling lambat 5 hari kerja, kemudian PPSPM melakukan pemeriksaan dan penerbitan SPM. Ajukan ke KPPN dan terbitlah SP2D, maka pencairan dananya bisa diambil ke bank. Di dalam pemerintahan Indonesia bahwa pejabat perbendaharaan negara kita telah diatur menurut peraturan pemerintah di nomor 45 tahun 2013 itu terdiri dari 4 unsur yang dikatakan pejabat pembendaharaan di sini adalah kuasa pengguna anggaran KPA, kemudian pejabat pembuat komitmen yang disebut dengan PPK, kemudian pejabat penandatangan surat perintah membayar yang disebut dengan PPSPM dan bendahara. Itu unsur-unsur perbendaharaan negara menurut PP nomor 45 tahun 2013. Lanjut. Adapun implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 113 PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat ini penerapannya satu, melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Nah, 2, mengikuti rapat misalnya melalui seminar dan sejenisnya, pengumandaan, data sharing, kemudian menempuh ujian dinas maupun ujian jabatan pada saat menghadap majelis penguji kesehatan PN, kemudian memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena cedera pada saat melakukan tugas,
lanjut mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PN, mengikuti pendidikan dan pelatihan, mengikuti pendidikan setara diploma S1, S2, S3, kemudian menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, terakhir menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara yang meninggal dunia dari tempat duduk ke kota pemakaman. Ini implementasinya dalam penerapan peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012. Lanjut lagi, kita implikasi keikutsertaan penerapan kewenangan unsur pimpinan di sini dalam penerapan pemberian biaya perjalanan dinas di lingkungan Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di dalam Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat itu dikepalai oleh seorang kepala balai dikepalai oleh kepala balai. Nah, kepala balai ini di bawahnya ada namanya kepala satuan kerja, di mana di bawah kepala satuan kerja ini terdapatlah bendahara Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Ini unsur-unsur pimpinan yang ada di dalam balai kami khususnya. Nah, adapun tugas dan fungsi balai di sini satu, menyusun dan melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis pembangunan sarana dan prasarana permukiman. Dua, memantau dan mengevaluasi sarana prasarana permukiman. Yang ketiga, mengelola informasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana permukiman. Yang keempat, menanggulangi pasca bencana alam dan kerusuhan sosial yang selama ini kami sebut dengan tanggap darurat. Yang kelima, memfasilitasi serah terima aset. Yang enam, melakukan administrasi balai dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. Nah, adapun kepala Satker di sini yang berlaku sebagai unsur pimpinan sangat berhak sekali memberikan tugas kepada stafnya dan memfasilitasi keperluan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melakukan perjalanan dinas harus mengacu dan sesuai kepada Permenkyu nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012. Kemudian implementasi yang terkait dengan bendahara di sini, yang unsur bendahara di sini yang sangat mengacu pada peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap terhadap kewenangan bendahara pada Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Bendahara di sini adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, dan menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara. Nah, bendahara juga harus memegang kaidah-kaidah yang penting dalam implementasi yang berlandaskan prinsip satu profesional, transparansi, terbuka, kemudian akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi. Nah, ini bendahara di sini harus selalu berpegang kepada kaidah agar bendahara pengeluaran dapat menghilangkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menghindarkan bendahara dari kerugian keuangan negara akibat tindakan yang melanggar hukum ataupun kelalaian seseorang. Nah, di sini sangat penting sekali peranan bendahara. Lanjut. Adapun dari hasil pemaparan saya pada hari ini, penulisan saya dapatlah saya tarik kesimpulan, yaitu ada 3 kesimpulan di sini. Pertama, tata cara prosedur pembayaran perjalanan dinas di lingkungan kami Satker
pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 1 Kalimantan Barat ini sudah sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012. Kemudian bentuk implikasi keikutsertaan kewenangan pimpinan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat ini sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012. Yang ketiga, implementasi atau pelaksanaan kewenangan bendahara dalam memberikan pembayaran perjalanan dinas pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat sudah sangat sesuai dan memenuhi aturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012. Nah, sekian dan terima kasih pemaparan saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya yang kurang baik atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu penguji di sini. Untuk itu saya mohon saran masukan tentang isi penulisan saya ini, di mana kalau ada terdapat kekurangan-kekurangan, mohon saran masukan yang baik untuk lebih membuat penulisan saya ini lebih baik lagi. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.